Oke, perkenalkan nama saya Awan Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jurnalistik dari tahun 1945 sampai dengan era sekarang. Pertama di sini ada sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Di Indonesia sendiri, istilah jurnalistik dulu dikenal dengan mobilistik. Dua istilah ini tadinya biasa dipertukarkan, hanya berbeda asalnya. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakannya pernah berkiblat kepada Eropa. Seiring waktu, istilah jurnalistik muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan publistik dengan jurnalistik. Publistik juga digunakan untuk membahas ilmu komunikasi. Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu pertemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bot, dan Medan Finjaji terbit. Pertama ada masa perkembangan di era penjajahan Belanda. Pada tahun 1615, atas perintah Jan Curzon, yang kemudian pada tahun 1919 menjadi Gubernur Jenderal VOC, diterbitkan Memoires der Noblesse yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa surat kabar pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan perintah VOC. Lalu ada masa perkembangan di masa pendudukan Jepang. Pada masa ini surat kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan Dai Toa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pada zaman pendudukan Jepang, pers merupakan alat Jepang. Kabar-kabar dan karangan-karangan yang dimuat hanyalah pro Jepang semata. Lalu pada masa revolusi fisik, peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan dengan sendirinya, sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari para wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Pada masa demokrasi liberal atau Orde Lama, dalam aksi-aksi ini peranan yang telah dilakukan oleh pers Republik sangat besar. Republik Indonesia Serikat yang tidak dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1950. Pada masa ini dalam kepemimpinan R. Soekarno, untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum, pers kita yang pada umumnya mewakili aliran politik yang saling bertentangan menyalahgunakan kebebasan pers atau freedom of the pers yang kadang-kadang melampaui. Lanjut ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, misi Dewan Pers ini tidak efektif. Hal itu terlihat jelas ketika pemberedelan 1994, banyak anggota dari Dewan Pers yang tidak menyetujui pemberedelan. Namun ironisnya, pada saat itu Dewan Pers diminta untuk mendukung pemberedelan tersebut. Meskipun Dewan Pers menolak pemberedelan, tetap saja pemberedelan dilaksanakan. Lanjut pada masa reformasi. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul. Kemudian PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan wartawan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan. Maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. Peranan yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Yang kedua, menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir, yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Jadi itulah perkembangan jurnalistik dari tahun 1945 sampai dengan sekarang ini. Lalu soal ini belum? Lalu yang soal kedua, sebutkan tokoh-tokoh jurnalistik. Tokoh-tokoh jurnalistik di sini ada beberapa nama tokoh jurnalistik Indonesia. Yang pertama ada Abdul Ahmad, yang kedua ada Malik, yang ketiga ada Adi Negoro, lalu ada Alex Mandur, kemudian ada Andi Abdul Muiz, dan selanjutnya ada Ari Idrus, ada juga Aswendo Watwo Piloto, dan terakhir ada Aristides Katopo. Itulah beberapa tokoh pers yang ada di Indonesia. Selebihnya penjelasan dari saya mengenai perkembangan dan tokoh-tokoh pers yang saya ketahui. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.